Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Hum Swastiastu, salam kebajikan. Izinkan di malam hari ini kami dari kelompok 2 akan melaksanakan kegiatan coaching di mana kami bertiga akan melaksanakan coaching dengan topik permasalahan pembelajaran yang dialami oleh coach. Di sini saya bertindak sebagai pengamat atau observer, yaitu saya sendiri Triswanto, dan nanti yang bertindak sebagai coach yaitu Ibu Siti Hidayatul Musyarofah, dan yang bertindak sebagai coach yaitu Ibu Anita Ika Yuliana. Topik permasalahan yang kami angkat, yang nanti kami bicarakan, yaitu permasalahan yang dialami Bu Anita Ika Yuliana tentang pembelajaran yang dilaksanakan di kelas, di mana anak kurang memahami kegiatan pembelajaran yang dilakukan dan banyak anak yang tidak mengumpulkan tugas di pembelajaran tersebut. Untuk itu langsung saja kita laksanakan kegiatan coaching pada malam hari ini. Silahkan Bu Hita. Oke, terima kasih Pak Tris. Selamat malam. Maaf, mau mengganggu waktunya Pak Tris sebentar. Ada yang ingin saya bicarakan ke Bapak? Oke, selamat malam juga Bu Hita. Oke, monggo, dengan senang hati saya nanti akan menemani Bu Hita untuk mengobrol. Ada apa ya Bu sebenarnya yang nanti kita bicarakan? Iya ini Pak, ini saya akan melakukan coaching dengan teman saya. Kira-kira Pak Tris bersedia tidak untuk mengobservasi saya sebagai coach? Dengan harapan nanti saya bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan saya dalam melakukan coaching sebagai bahan perbaikan ke depannya. Oh, begitu. Berarti Bu Hita akan mengadakan coaching kepada temannya Bu Anita, nggih. Nanti insya Allah saya siap menjadi observer, dan harapan saya nanti semoga dengan ngobrol-ngobrol kita kali ini, pertemuan kita malam hari ini, panjenengan nanti mendapatkan solusi atas keresahan jenengan, dan semoga nanti saya bisa membantu gitu. Iya Pak. Kemudian itu Bu, saya nanti sebagai observer, apa yang harus saya persiapkan Bu ya? Kira-kira. Ya, begini Pak, tentunya yang harus dipersiapkan adalah rubrik penilaian dan teks percakapan nih Pak. Agar nanti saya lebih mudah dalam memetakan kompetensi coaching apa yang masih menjadi kekurangan saya. Itu ya, ini akan saya persiapkan dengan baik Bu ya, dan nanti supaya Ibu mendapatkan pemetaan kompetensi coaching, dan nanti Ibu bisa memperbaiki kedepannya dari hasil pengamatan yang saya laksanakan. Nah, sekarang Bu Hita tentunya paham ya, mengetahui dengan sadar kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan Bu. Ini Pak, diantaranya yaitu kompetensi coaching present, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dalam alur cerita Pak. Kemudian yang ingin saya kembangkan adalah present dan mengajukan pertanyaan berbobot. Bagus sekali Bu ya. Lalu menurut Ibu, kompetensi mana yang nantinya secara spesifik ingin diobservasi Bu? Saya ingin yang kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot Pak, karena saya merasa saya kurang dalam hal itu. Baiklah Bu ya, nanti saya akan membantu Ibu dalam melakukan kegiatan coaching, dan saya akan mencoba melakukan observasi terhadap proses coaching yang nantinya akan Ibu laksanakan. Ya siap Pak, terima kasih banyak ya Pak. Oke, sami-sami Ibu, monggo.
monggo. Assalamualaikum Bu Anita. Waalaikumsalam Bu Hita. Bu Anita, sepertinya ada problem. Maukah Bu Anita bercerita kepada saya? Mungkin saya bisa menjadi coach di masalah Bu Anita itu. Iya Bu Hita, saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan pada akhir-akhir ini Bu. Baik, apa yang ingin Bu Anita ceritakan? Begini Bu, akhir-akhir ini saya itu merasa murid-murid di kelas saya itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran Bu. Nah, selain itu jumlah murid-murid yang mengumpulkan tugas itu juga kurang dari 50% Bu. Jadi saya merasa ada yang salah apa ya dengan saya atau dengan murid saya atau mungkin dengan pembelajaran saya atau materinya yang terlalu sulit seperti itu Bu. Saya bingung. Ya. Jadi menurut Bu Anita, akhir-akhir ini Bu Anita merasa murid-murid di kelas yang Bu Anita ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran. Dan murid yang mengerjakan tugas hanya 50%. Oke. Kira-kira apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini? Begini Bu, jadi saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya ini Bu, tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar di kelas saya. Oke, menurut Bu Anita, hal apa saja yang murid-murid Ibu kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran Ibu? Kalau saya ingat kembali ya Bu ya, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan dan agak monoton begitu Bu. Kemudian yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan murid saya untuk berpendapat Bu, atau untuk aktif berbicara. Jadi di dalam pembelajaran saya kurang memberi kesempatan kepada murid-murid saya tersebut. Oh begitu. Terus kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu Anita antusias dalam pembelajaran? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang menyenangkan Bu, yang tidak monoton seperti saya kemarin Bu, dan pasti murid tidak merasa bosan. Ya, saya sependapat dengan Bu Anita. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid senang dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu? Menurut saya ya Bu ya, menurut saya itu pembelajaran perlu berpusat pada murid, seperti itu Bu, dengan memenuhi kebutuhan murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya mungkin diselingi dengan ice breaking atau game-game seperti itu Bu, supaya pembelajarannya lebih menarik. Oke, lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apa penyebabnya sehingga murid itu kurang antusias dalam pengumpulan? Kemungkinan ya Bu ya, kemungkinan itu karena tugas selama ini, tugas yang saya berikan itu terlalu banyak Bu. Jadi selain itu saya juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat banyak di dalam tugas-tugas tersebut, tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan menyenangkan Bu. Nah, kalau boleh tahu Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya di kelas itu menggunakan sumber belajar buku teks Bu, yang ada di perpustakaan. Selain itu juga buku guru atau buku siswa saja. Begitu. Terus adakah sumber belajar selain buku teks dan materi ajar cetak? Saya pikir banyak ya Bu ya. Mungkin selain media cetak, banyak sekali kan sekarang di YouTube materi seperti itu. Ya, betul sekali Bu Anita. Saya yakin sekali
Bila Ibu dapat menggunakan berbagai sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Nah, sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, jadi rencana saya ya Bu ya, ya mungkin semoga saja berhasil. Rencana saya merancang pembelajaran yang berdiferensiasi dengan memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan aspek kesiapan, minat, dan profil belajar. Setelah itu, saya akan menentukan strategi diferensiasi yang sesuai. Saya akan merancang pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam, Bu, seperti buku teks, materi ajar, dan video YouTube. Kemudian saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak lagi. Bentuk tugasnya juga mungkin akan saya sesuaikan dengan pemetaan kebutuhan belajar murid saya, Bu. Saya akan melaksanakan strategi berdiferensiasi seperti diferensiasi konten, proses, dan produk sehingga murid antusias Bu dalam pembelajaran dan mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Ya, itu bagus sekali rencana Bu Anita. Terus rencana yang sudah Ibu buat itu, mana yang akan Ibu Anita lakukan terlebih dahulu? Kira-kira yang akan saya lakukan pertama kali itu saya akan mengidentifikasi terlebih dahulu, Bu. Jadi mengidentifikasi kebutuhan belajar masing-masing murid saya. Baru setelah itu, Bu, saya akan melakukan action pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Oke, Bu Anita. Lalu kira-kira berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk merealisasi rencana Ibu itu? Kira-kira mungkin 2 minggu cukup ya, Bu ya. Lalu bagaimana saya dapat memantau progres kegiatan itu? Kita bisa melakukan meet lagi, Bu, mungkin ya 1 minggu ke depan. Oh, berarti 1 minggu lagi kita meet kembali ya, Bu? Ya. Nah, oke, Bu Anita. Apa komitmen Bu Anita terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran berdiferensiasi yang menggunakan beragam sumber belajar untuk eksplorasi materi, mode pembelajaran yang mengaktifkan dan menyenangkan, dan memberikan tugas sesuai kebutuhan belajar murid, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, antusias dalam pembelajaran, dan mengumpulkan tugas dengan penuh kesadaran diri. Bagus sekali, Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya, Bu. Terima kasih Bu Hita atas waktunya untuk sharing dan mudah-mudahan bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-muridnya. Amin, amin. Ya, berarti ini sudah selesai? Ya, sudah selesai Bu. Mungkin bisa dikomentari oleh Bapak observer ya. Oke, terima kasih atas coaching yang sudah dilaksanakan. Alhamdulillah nih Bu Wita, proses coachingnya sudah selesai. Ya, ini menurut Ibu ya ini apa yang sudah dilaksanakan pada saat melakukan coaching yang nantinya menjadi tolok ukur ya, indikator ketercapaian pengembangan kompetensi yang diinginkan. Yang tadi Ibu menspesifikkan yaitu mengajukan pertanyaan bobotnya. Menurut Ibu apa yang kira-kira indikatornya? Menurut saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot tadi, saya merasa bisa melakukan dengan indikator saya mampu menggali informasi dan membantu menemukan solusi dari apa yang menjadi permasalahan coach saya. Bagus sekali Bu. Ya, ini nanti akan saya bacakan ya Bu hasil observasi saya. Iya, Pak. Boleh tidak Bu? Oh boleh. Justru itu yang saya harapkan Pak. Terima kasih. Ini akan saya bacakan ya hasil catatan observasi
yang sudah saya laksanakan dari kegiatan coaching yang Ibu laksanakan dengan Alur Tirta. Ya. Nah, ini seperti ini Bu ya hasilnya. Menurut saya ya tadi dalam proses pelaksanaan coaching yang Bu Ita laksanakan, di mana Ibu Ita bertindak sebagai coach, ini sudah menunjukkan semua kompetensi inti dalam coaching. Ya, yang pertama kompetensi kehadiran penuh, presence, yang ditunjukkan Bu Ita fokus dari awal percakapan hingga akhir, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, sudah sesuai apa yang disampaikan oleh coach sehingga membuat si coach tadi mampu mengembangkan diri dalam menemukan solusi dari permasalahan. Yang terakhir yaitu mendengarkan dengan aktif, ditunjukkan dengan Ibu menanggapi setiap yang disampaikan coach tadi dengan anggukan kepala, senyum, dan memberikan pertanyaan lanjutan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh coach. Kemudian untuk langkah-langkah Tirta yang sudah dilaksanakan dalam proses coaching tadi, mulai dari tujuan umum, tujuan umum sudah tersampaikan dengan jelas, yaitu ingin mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi dalam pembelajaran yang dihadapi oleh si coach. Dan dalam langkah identifikasi si coach sudah menyadari bahwa langkah pembelajaran yang digunakan di awal kurang menarik minat siswa sehingga siswa kurang bisa memahami materi dan banyak yang tidak mengumpulkan tugas. Ya, Selanjutnya pada rencana aksi nyata sangat jelas ya, ini coach sudah menyampaikan hal-hal yang nantinya akan dilaksanakan untuk perbaikan permasalahan ya, di mana strategi-strategi pembelajaran sudah disampaikan, dilakukan ya, dan nantinya harapannya anak bisa menjadi paham tentang pembelajaran yang dilakukan oleh si coach. Kemudian untuk komitmen tanggung jawab, ya di sini sudah tampak jelas bahwa si coach sudah membuat komitmen kegiatan selanjutnya dan akan melaksanakan rencana aksi nyata di pertemuan pembelajaran berikutnya. Itu Bu yang bisa saya sampaikan dari hasil pengamatan yang saya laksanakan. Kemudian menurut Bu Hita, kompetensi apa lagi nih kira-kira yang ingin dikembangkan tadi dilaksanakan Bu Hita? Kira-kira apa lagi Bu? Yang ingin saya kembangkan itu adalah present Pak, yaitu kemampuan untuk hadir dan sadar sepenuhnya dalam proses coaching. Karena dalam proses coaching tadi saya merasa masih kurang dalam kehadiran penuh karena saya masih memikirkan tugas saya nanti itu apa gitu. Padahal kan seharusnya kalau saya memang mau coaching, saya tidak memikirkan apa-apa ya, saya fokus pada proses coaching. Bagus sekali Bu itu Bu, ide yang brilian. Ya, selanjutnya Ibu, menurut Ibu dengan teknik atau cara apa lagi gitu, agar Ibu itu nanti dapat hadir seutuhnya dan dengan sadar penuh dalam proses coaching yang mungkin berikutnya akan dilaksanakan Bu? Ya, mungkin nanti saya akan menggunakan teknik stop Pak dan fokus 100% pada coaching ini, menjauhkan gadget dari sekitar saya, jadi tidak akan terganggu dengan WA atau telepon. Itu Pak. Ya, itu ide yang bagus sekali Bu, luar biasa. Semoga harapan kami nanti dalam proses coaching yang akan datang ya terjalin komunikasi yang lebih bagus dan mendapatkan hasil yang maksimal gitu. Amin amin. Terima kasih Pak Tres atas waktunya. Sekarang saya merasa lega. Saya sudah
bisa bercerita banyak dengan Pak Tris. Saya mendapatkan pengalaman baru. Semoga kita nanti bisa menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik bagi siswa kita. Amin amin ya robbal alamin ya Bu. Sama-sama Bu Ita, saya juga senang malam hari ini bisa berbagi dengan Ibu dan sukses selalu ya Bu untuk karir panjenengan. Ya amin. Terima kasih Pak Tris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu Bu Ita. Ini Pak.